الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، kitab Allah wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iman jamaahul adha rahimahullah. Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Termasuk dalam Quran surah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Arti ibadah adalah at-ta'atu, taat. Caranya bifi'il ma'mur wa tarkil mahdzur, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Hal ini kita bisa sebut dengan sami'na wa ata'na. Kami paham dan kami siap mentaati aturan syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dicontohkannya. Hanya saja yang namanya manusia tidak bisa terus-menerus taat. Satu waktu kan kita maksiat, sebagaimana hanya kita tidak bisa terus-menerus rajin. Satu waktu kan kita ada malasnya. Di satu sisi ini bersyariah, manusiawi, tapi di sisi yang lain kita memerlukan penyemangat agar terus-menerus berjuang di jalan Allah untuk beribadah hanya kepada-Nya dengan semangat sami'na wa ata'na. Kita butuh penyemangat. Kisah-kisah yang Khatib akan sampaikan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita berjuang di jalan Allah, ibadah hanya kepada Allah dengan semangat sami'na wa ata'na. Qatibah rahimahullah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Termaktub dalam Quran surah Al-Anbiya ayatnya ayat 70a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid la ilaha illallah kepada manusia, kepada orang-orang di zamannya. Allah yang memerintahkan itu. Akibatnya apa? Ibrahim alaihissalam disuruh dibakar di hadapan orang-orang yang didakwahinya. Sepintas kalau kita berpikir, kok kenapa begitu? Kan Allah yang memerintahkannya, tapi kenapa Allah menakdirkan disuruh Ibrahim alaihissalam dibakar di hadapan orang-orang yang didakwahinya? Ketika Ibrahim akan dibakar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru, hai api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Jadilah kamu itu sejuk dan keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Al-Anbiya 69. Dengan tidak hangusnya Ibrahim alaihissalam ketika dibakar,
justru menjadi mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Karenanya jangan suudzon kepada Allah, karena betapa bodohnya manusia untuk mengetahui akibat dari sesuatu. Sami'na wa ata'na saja. Masih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan anak dan istrinya di satu lembah, tidak berpenghuni, tidak ada makanan, apalagi air. Ibrahim alaihissalam sami'na wa ata'na. Ketika akan ditinggalkan, istrinya Hajar bertanya, "Ya Ibrahimu, aina tadhhab?" Hei Ibrahim, sudah kemana engkau pergi? Engkau akan meninggalkan kami di lembah seperti ini? Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada air. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Istrinya bertanya lagi, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Hei Ibrahim, sudah kemana engkau pergi? Tapi Ibrahim tetap tidak menjawab. Yang ketiga kalinya, istrinya Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan ini? Di saat itu Ibrahim alaihissalam baru menjawab, "Nah, ya Allah yang memerintahkan ini." Dijawab oleh istrinya Hajar, "Idan la yudayyi'ana." Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Akhirnya Ibrahim pergi, Hajar pun kembali. Apakah kita sempat berpikir, kok kenapa begitu? Masa ada syariat seperti itu? Dari kisah itu, justru kita mengenal ibadah haji. Dan sekarang sebagian saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari kisah itu, kita mengenal, merasakan, bahkan bisa menikmati segarnya air Zam-Zam. Dari kisah itu pula, Ibrahim alaihissalam dari kejauhan berdoa, mendoakan anak istrinya dan juga tempat itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Hasilnya, Mekah sekarang subur, makmur, berkah. Karenanya jangan suudzon kepada Allah, karena betapa bodohnya manusia untuk mengetahui akibat dari sesuatu. Sami'na wa ata'na saja. Masih tentang Ibrahim alaihissalam, lama tidak bertemu dengan putranya Ismail yang ditinggalkan dari Mekah. Jauh-jauh Ibrahim datang dari Palestina. Ketika bertemu, Hajar sudah tiada. Melepas rindulah ayah dan anak ini. Tidak lama setelah itu, Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Qasas ayat 102. Akhirnya aku berpikir lagi secara kritis, kok kenapa begitu? Kenapa syariat seperti ini? Tapi baik Ibrahim ataupun putranya Ismail alaihi wassalam sami'na wa ata'na. Ketika akan disembelih, kemudian Allah merubah syariat itu dengan menyembelih hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban itu dipertahankan syariat itu bahkan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW hingga saat ini. Karenanya jangan suudzon kepada Allah, karena betapa bodohnya manusia untuk mengetahui akibat dari sesuatu. Sami'na wa ata'na itu menjadi kunci. Karena Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wa la dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah yang namanya daging-daging hewan kurban itu, darah-darah hewan kurban itu. Justru hewan kurban itu sampai kepada kita sendiri. Kita yang memakannya, kita yang memanfaatkannya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Sami'na wa ata'na-nya, bukan hewan kurbannya. Ibarat iman, jemaah yang rahimahullah. Kisah Nabi Musa alaihissalam termaktub dalam Quran surah Al-Qasas, bahkan di awal-awal ayatnya, terutama ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ibu Musa melahirkan. Ternyata bayinya adalah seorang laki-laki. Namanya adalah Musa. Di waktu itu, sang raja di Mesir, Fir'aun, sudah mengumumkan
Barang siapa yang melahirkan anak atau bayi laki-laki, bunuh saja. Kalau perempuan, biarkan hidup. Karena yang terakhir adalah laki-laki, Musa alaihissalam. Allah mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menyusui anak itu. Disusuilah Musa waktu itu. Tapi jika engkau khawatir, maka hanyutkanlah bayi itu di sungai Nil. Begitu ilham Allah kepada ibu Musa alaihissalam. Akal kita pun berpikir lagi, bagaimana ini? Masa menghanyutkan bayi di sungai, sama-sama juga mati. Akal manusia berpikir kritis. Saya tidak mau orangnya besar. Dihadirkan ke sana. Bagaimana hasilnya? Ternyata diambil oleh keluarga Fir'aun, oleh istri Fir'aun. Bahkan dijadikan anak angkat Fir'aun, tinggalnya di sana. Anehnya, Musa kecil tidak mau menyusul kecuali kepada ibunya. Hasil akhirnya, Musa dikembalikan kepada ibunya dan tinggal di istana Fir'aun. Karenanya, jangan suudzon kepada Allah. Karena betapa bodohnya manusia untuk mengetahui akibat dari sesuatu. Samina wa ata'na saja. Kalau Rahimahullah, kisah perang Uhud di zaman Rasulullah SAW. Jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah orang kafirin banyak. Terlebih orang-orang kafir waktu itu bersatu padu karena usaha mereka untuk balas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Dikumpulkanlah semua pasukan untuk berperang melawan kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu jumlahnya sedikit, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Prajuritnya, tentaranya kaum muslimin adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Perangnya atas perintah Allah, fisabilillah, jihad. Hasil akhirnya kaum muslimin kalah. Akan kita berpikir, kok kenapa ini? Allah yang memerintahkan untuk perang dipimpin langsung oleh Rasul SAW. Prajuritnya, tentaranya, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tapi Allah sendiri yang mentakdirkan kalah. Begitulah kaum manusia ingin berpikir kritis. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan, tapi justru meskipun hasil yang kalah, di sana kaum muslimin mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu ini tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan kalahnya di Uhud. Apa? Kaum muslimin bisa mengetahui mana mukminin, mana kafirin, mana munafikin. Terlihatlah jelas perbedaannya. Sebelum terjadi Uhud, tubuh kaum muslimin itu sudah dirongrong oleh orang-orang munafik sehingga sulit dibedakan mana mukminin, mana munafikin karena sudah bersatu padu dalam tubuh Islam. Kalau ini tidak dibongkar, kalau ini tidak dipisahkan, maka orang-orang munafik akan dengan mudah merusak Islam dari dalam. Karena itu jangan suudzon kepada Allah. Karena betapa bodohnya manusia untuk mengetahui akibat dari sesuatu. Samina wa ata'na saja. Ikhwan rahimahumullah, untuk samina wa ata'na dalam rangka beribadah hanya kepada Allah memang tidak mudah. Tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan kita mesti memaksakan diri untuk itu. Kok mesti memaksakan diri? Ya, karena kita dipaksa untuk melakukan maksiat oleh syaitan, terutama yang ada dalam diri kita sendiri. Wasfiqi nas yang berbisik dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan berpikirnya saja mesti menurutkan dahi. Tapi meskipun begitu, mudah-mudahan kisah-kisah tadi yang diungkap oleh Fatih di sini menjadi penyemangat bagi kita semua, khususnya bagi Fatih yang menyampaikan, agar kita semangat terus berjuang di jalan Allah, fisabilillah, dalam rangka beribadah hanya kepada Allah dengan semangat sami'na wa ata'na. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.